Pak Calontong, ini ditanya dengan Mas Pangi di sini tadi di segmen berikutnya. Kira-kira mau pakai jurus apa, strategi apa untuk memenangi hati rakyat? Jadi ingin saya garis bawahi lagi ya bahwa ketika saya ditunjuk menjadi ketua tim ses, saya tidak melihat bahwa itu sebagai peluang saya sebagai seorang komedian. Tetapi saya melihat bahwa itu tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara gitu ya. Dan saya memikirkan apa yang harus saya berikan kepada warga Jakarta. Dan fungsi saya di sini adalah bagaimana saya menjadi jembatan, menjadi salah satu media komunikasi antara paslon Mas Pram dan Bang Dul ini dengan warga Jakarta. Dan tentunya untuk mendeliverikan message-message, kemudian hal-hal program-program yang ingin disampaikan oleh paslon kami itu, nah disitulah saya hadir dan saya mengerahkan semua kemampuan saya semaksimal mungkin supaya tujuannya hanya message yang ingin disampaikan, apa yang ingin diberikan kepada warga Jakarta ini bisa diterima dengan baik, dengan benar, dan seperti yang kita harapkan. Jadi jangan melihat saya sebagai komedian ini adalah peluang buat saya untuk di area di luar kemampuan saya sebagai komedi, bukan. Tapi saya melihat bahwa ini tanggung jawab saya sebagai warga negara. Memang kebetulan saya seorang komedian sebagai profesi saya, tapi lebih dari itu adalah saya ingin mengkomunikasikan paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul ini menyampaikan apa yang ingin didapatkan atau diharapkan oleh warga Jakarta. Jadi posisi ini saya sebenarnya ada di dua sisi. Saya ingin membantu warga Jakarta bahagia dengan cara mendapatkan pemimpin yang tepat. Tapi dari sisi paslon, saya juga ingin memberikan dukungan supaya paslon yang kita bawa ini bisa mewujudkan harapan warga Jakarta untuk berbahagia. Jadi seperti itulah mungkin kira-kira. Oke, kalau Ibu Siti Fadila Supari seperti apa? Pakai jurus apa ini untuk memenangkan calon independen ini, Bu Siti? Sebetulnya tidak jauh-jauh sekali dengan gerakan kami sebelumnya. Gerakan kami sebelumnya itu adalah mengedukasi masyarakat dari dekat tentang keberbahayaan, ya itu kegiatan kami dulu. Jadi dengan pendekatan edukasi masyarakat terhadap pada kesehatan. Nah, kami mengusulkan paslon kami ini adalah seorang yang sangat paham sekali dengan bahaya atau bencana kesehatan. Di samping itu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat jujur, integritasnya tinggi walaupun belum pernah pengalaman untuk memimpin Jakarta. Tapi mereka sangat mengenal bagaimana dekatnya kami dengan masyarakat bawah atau masyarakat umum pada umumnya. Misalkan ketika pada waktu itu ada penyebaran nyamuk Wolbachia, masyarakat tidak mengerti kalau itu bahayanya apa dan bagaimana, maka kami memang sudah terbiasa turun ke bawah. Jadi tim kami itu memang sudah sangat terbiasa memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi itu memang kegiatan kami sebelumnya. Jadi kami tinggal menyambung, tinggal merajut saja dan tinggal meyakinkan bahwa Pongrekun atau Dharmakun ini adalah mampu untuk melindungi mereka untuk keselamatan jiwa keluarga mereka. Jadi yang kami tekankan di sini adalah keselamatan jiwa mereka, yaitu harus tetap dalam keadaan aman dan beradab. Dan itu saja yang kita serukan, bahwa Anda akan aman dari usaha, aman dari segala macam. Mereka yang kita temui kebetulan bukan seluruhnya masyarakat yang menengah ke atas banget gitu ya, tapi memang berpendidikan dan mereka biasanya concern terhadap kesehatan. Karena luka-luka COVID itu masih ada sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang, dan terpurukan mereka itu dari COVID itu udah jelas tidak bisa disagah lagi. Dan mereka tidak mau, tentu saja nanti kalau ada pandemik lagi mereka akan tambah parah lagi. Pembangunan apapun berhenti, Mbak, kalau ada suatu bencana kesehatan. Itulah kami meyakinkan dari dekat, getok tular, face to face, itu yang kami lakukan. Memang tidak bergembira ya dengan sangat meriah gitu, karena kami memang ada keterbatasan dana karena kami tidak mempunyai sponsor seperti petugas-petugas partai ya, karena kami harus
kami kan membawa suatu misi, membawa suatu ideologi yang kami ingin tanamkan pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bisa menjadi mandiri dalam situasi apapun juga. Baik Ibu. Itu Iya, yang kami tanamkan. kalau Bang Riza seperti apa? Pakai jurus apa Bang? Pakai strategi apa? Audionya masih di mute Bang Riza. Ya tentu jurus dan strateginya karena pengalaman yang sudah terbukti, teruji ketika menjadi wali kota, sejak kampanye juga gubernur, juga akan diulang kembali di Jakarta. Ya. Masyarakat Jakarta yang kritis tadi itu senang berdialog, senang berdiskusi, betul tadi Mas Panggi. Tidak hanya Jakarta ingin tidak macet, tidak banjir, tapi bagaimana pengelolaan sampah, ruang terbuka, hijau, kemudian bagaimana lapangan pekerjaan, sembako, inflasi, banyak sekali harapan yang besar dari warga Jakarta. Dengan segudang prestasi dan pengalaman inilah kami yakin dengan turun terus ke bawah, belusukan, menemui warga, diskusi, berdialog, tidak hanya dengan para orang tua dewasa, tapi juga dengan generasi milenial, generasi muda, Gen Z dan sebagainya, itu terjadi dialog yang sangat interaktif, yang sangat baik. Dan kami mendengarkan semua apa yang menjadi harapan dari keluar pasangan calon, memahami, mengerti, dan bisa menjelaskan secara gamblang, secara sederhana, program-program apa yang akan disampaikan dan akan dilaksanakan dan diwujudkan, dan memahami sekali apa yang menjadi harapan warga Jakarta. Jadi kami optimis dengan terus turun ke bawah, terus belusukan, berdialog, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, setiap hari dari pagi sampai malam ketemu dengan warga dalam forum-forum di lingkungan, forum-forum di luar pertemuan, maupun lewat WA, lewat telepon, diskusi langsung, lewat pertemuan-pertemuan apapun selalu dilakukan. Jadi kedua pasangan kami ini, yaitu Ridwan Kamil dan Pak Susono ini, tentu selalu memahami dan mengerti apa yang menjadi. Dan pasangan ini pasangan yang sederhana, pasangan yang apa adanya, bersahaja, yang sabar, kemudian sopan, santun, tidak hanya pinter, cerdas, sekolahnya jauh di luar negeri, tapi juga pasangan yang sudah teruji pengalaman sebagai pemerintah daerah, wali kota, gubernur, dan Pak Susono sebagai Menteri Pertanian. Nanti diharapkan kehadiran Pak Menteri Pertanian, Pak Susono ini di Jakarta mampu terus menjaga inflasi, kebutuhan pokok agar harga-harga terjangkau, jadi ibu-ibu dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian juga ekonomi di Jakarta semakin baik, warganya semakin sejahtera dan bahagia. Prinsipnya pasangan calon ini terus turun ke bawah, belusukan, mendengarkan masukan, aspirasi, harapan, dan kami memiliki jawaban dan sudah kami buktikan di Kota Bandung dan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat besar di seluruh Indonesia bisa dibuktikan, dan insya Allah ya nanti di Jakarta juga dapat diwujudkan prestasi yang sudah ada di Kota Bandung dan Jawa Barat juga akan diwujudkan dengan prestasi yang lebih baik lagi di Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Ya, Mas Panggi boleh dikomentari 3 strategi tadi, kira-kira baik tidak? Bagus tidak? Nah makanya dari strategi tadi, jurus yang dikeluarkan, kita menyambut 2-3 hal saja. Kan tadi tim suksesnya Pak Rano Karno ada Cak Lontong ya, Jakarta Menyala. Ada juga tadi ada tim suksesnya dari RK, Pak Riza Patria, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Terakhir tadi adalah ketua tim sukses Pak Darmakun, Ibu Siti Fadilah kan soal aman dan beradab. Nah pertanyaan saya adalah, apakah betul tadi dengan kemampuan tadi artinya dengan melawak buat rakyat lucu bagi rakyat, dia sudah bisa meyakinkan prevensi pengambilan keputusan karena alasan itu. Kemudian Bu Fadila juga, apakah dengan kemampuan Bu Fadila 2 konteks keynote-nya adalah COVID dan kesehatan, apakah betul cukup dengan itu mereka cukup meyakinkan preferensi politiknya untuk memilih pasangan tersebut? Termasuk Pak Riza Patria dengan kemampuan pengalaman jam terbang tadi, apakah betul sudah cukup untuk meyakinkan preferensi pemilih segmen yang pemilihnya memang terbagi?
Kalau tadi kinerja dan prestasi pengalaman, pasti itu pemilihnya rational choice. Kalau bicara tentang tadi melawak, hanya kemampuan melawak dan melucu, orang bahagia kemudian dia milih Cak Lontong dan calonnya, itu adalah pemilih yang sebenarnya memang psikologis. Tapi ada yang tadi pemilih yang seperti Bu Siti Fadila, persoalan kesehatan dan yang lain-lain tadi COVID gitu. Jadi saya pikir ini memang tidak mudah ya. Politik ini tidak hanya soal hitam putih saja. Politik ini ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi kohabitasi yang dilakukan oleh Cak Lontong, ini kata Cak Lontong kan bukan dunia baru dia, karena dia pernah juga menjadi tim sukses ketika dengan presiden. Itu yang disampaikan Cak Lontong. Bagi Pak Riza Patria, beliau udah pernah pengalaman tadi, Bu Menkes, Ibu Siti Fadila juga punya jam terbang soal kesehatan tadi. Jadi menurut saya mengatakan ini tidak boleh sebagai hal yang menjadi sesuatu yang tidak teratasi. Pertanyaannya hanya sederhana, Mbak Ca. Kemampuan di dalam mengatasi masalah, belanja masalah, kalau itu dijawab, itulah segmen pemilih yang mereka akan miliki masing-masing. Mas Panggi, terima kasih banyak atas waktunya. Cak Lontong, Bang Riza, dan juga Ibu Siti. Kita tunggu nanti bagaimana kiprah, bahkan juga aksi-aksi yang luar biasa, jurus-jurus, bahkan juga strategi untuk memenangi hati warga Jakarta yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Nah, sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi. Ada apa, Ken? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi dari polisi yang terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus bullying yang menimpa mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Undip Dr. Aulia. Saat lagi informasi selengkapnya.